Pasal 25 selesai, tinggal pasal 26. Pasal 26 ini dari huruf A sampai huruf K nggak salah. Ya, ada HIJK, ada 11. Nah, untuk relatif ya, pembebasan relatif itu ya pengurangan pembayaran masuk ya, yang bersifat relatif. Artinya apa? Syarat kemudian tertentu harus dipenuhi. Nah, cuma sifatnya pembebasan atau keringanan. Nah, Bapak Ibu, ini saya udah diskusi dengan teman-teman sudit pembebasan beberapa waktu lalu. Walaupun di undang-undang kita bilangnya pembebasan keringanan atau keringanan di pasal 26, no prakteknya Bapak Ibu yang diajukan oleh perusahaan adalah pembebasan pasti. Nah, kalau ada pembebasan ngapain kita ajukan keringanan seperti itu. Jadi sampai sekarang ini yang diajukan fasilitasnya untuk yang pasal 26 ini banyaklah pembebasan. Ini ada 11 Bapak Ibu ya. Pasal 26 nomor 1. Ya. Ini ada 11 barang untuk pembangunan industri dalam rangka modal. Nah, ini Bapak Ibu tadi kalau yang pasal 25 itu cenderungan banyak kan bukan komersial ya, kebanyakan seperti itu. Nah, kalau yang untuk nomor pasal 26 ini banyak yang komersial justru. Yang contoh nomor 1 langsung ya. Nomor 1 ini adalah untuk pembangunan atau penanaman modal baru nih, ya, atau pengembangan juga bisa ya. Jadi BKPM itu kan terbitin izin ya, SPPPM dulu tuh, surat persetujuan penanaman modal itu, atau IUI baru, gitu, IUI awal-awal gitu kan, ada izin prinsip segala macam nih. Nah biasanya perusahaan tuh untuk bangun pabrik dia ajukan master list gitu ya. Nah inilah pakai ini nomor 1 ini. Jadi satu pabrik itu kalau dia butuh barang impor, ya silakan impor nggak apa-apa. Mesinnya, keperluan pendukungnya segala macam, bahan-bahan bakunya pun boleh silakan. Biasanya dikasih waktu 2 tahun tuh. Impor aja. Bebas biaya masuknya. Plus pajaknya juga biasanya kalau dapat SKB ya dari pajak. Nah ini pakai nomor 1. Nanti ada mekanismenya Bapak Ibu. Yang kedua mesin-mesinnya untuk pembangunan industri juga bisa. Yang ketiga barang atau bahan. Nah ini materialnya nih untuk bikin produksinya nih boleh juga ya. Jadi 1, 2, 3 ini bisa digunakan di master list tuh BKPM. Nomor 4 untuk pencegahan pencemaran lingkungan, ya boleh juga. 5 bibit benih. Nah, untuk industri ya, industri pertanian, industri peternakan, perikanan. Ini banyak perusahaan-perusahaan pangan ya, industri pangan pakai ini juga Bapak Ibu sering ya. Contoh bibit-bibit benih yang buat ayam ternak, terus ikan dan segala macam itu banyak sekali nih digunakan. Saya sebut PT-nya ya, nggak usah yang enak nanti. Terus hasil laut yang ditangkap dengan sarana yang telah dapat izin juga boleh. Jadi hasil laut di luar negeri itu ditangkap gitu kan. Terus masuk Indonesia kan harusnya kan impor tuh kan. Nah, ini nggak perlu bayar biaya masuk karena dapat izin. Gitu ya. Terus barang yang mengalami kerusakan, penyusutan gitu ya, boleh. Saat di jalan misalkan susut, gitu kan, ternyata berkurang atau apa, boleh ajukan permohonan pembebasan masuknya. Karena memang sifat alaminya menyusut. Berikutnya barang oleh pemerintah yang diimpor ya, ini kurang dikit, barang impor oleh pemerintah pusat atau Pemda yang tujuan untuk umum, untuk infrastruktur, untuk pembangunan pelabuhan, untuk pembangunan bandara, barang-barangnya perlu ini segala macam, silakan boleh Pemda atau pemerintah pusat impor barang tersebut. Nah, nomor 9 barang untuk olahraga diimpor oleh industri olahraga nasional, nah, KONI, apalagi itu PSSI dan sebagainya itu boleh impor barang yang diperlukan untuk industri atau induk olahraga kita. Bahkan keperluan ASEAN Games ya dulu tuh, ASEAN Games juga tuh banyak pakai ini juga. Barang untuk keperluan proyek pemerintah ya, yang dibiayai pinjaman luar negeri ya, hibah juga boleh. Nah, terakhir 11 ini yang bidang saya nih. Barang dan bahan untuk diolah rakit pasang
pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor. Ya Bapak Ibu, ini kita nih Bapak Ibu. Nah sebelah sini kita kemudian impor tujuan ekspor. Ntar detailnya ada lagi di bawahnya banyak ya. Oke kita bahas satu. Jangan bosan Bapak Ibu ya. Ini ada yang chat ya. Saya baca chat dulu deh. Pak Tri Kurniawan, Bapak kenapa nggak bilang Pak? Malu-malu Pak Tri Kurniawan nih, ngomong langsung aja. Pak Tri Kurniawan nih, Pak Kurniawan bukan ya? Pak Kurniawan dosen bukan loh. Pak Kurniawan dosen saya siap salah. Bukan Pak, tapi tadi sudah clear Pak dengan penjelasan selanjutnya. Oh udah ya, maaf nih saya baru baca chatnya soalnya saya baru lihat soalnya. Nggak apa-apa Pak, mohon maaf juga Pak. Sudah clear ya berarti ya? Sudah Pak. Oke siap. Silakan Bapak Ibu kalau mau ada yang tanya atau interupsi boleh ya, saya tanpa menunggu saya kasih waktu juga silakan boleh. Kalau saya lihat chat sesekali aja nih. Ini pas lagi lihat barusan ada chat barusan. Tapi lebih senang langsung aja Pak Bu. Biar saya juga ada teman yang ngobrol. Kalau nggak ada yang nimpalin tuh kayak ngomong sama sendiri sama komputer gitu gimana gitu. Itulah kelemahannya PJJ ya atau online ya seperti itu. Apalagi semua matiin sebagian besar matiin apa? Matiin video iya. Oke, nggak apa-apa. Ini tantangan buat kita semua. Oke, kita lanjut yang nomor 1. Nah, proses pembangunan dan pengembangan industri ya. Tadi saya bilang 1 dan 3. Nah, ini PMK-nya banyak Bapak Ibu ya. 176, 154, 27, nanti bisa lihat sendiri lah pokoknya. Intinya untuk penanaman modal, untuk perluasan, boleh Bapak Ibu. Terus juga buat pengembangan pembangunan listrik ya, untuk kepentingan umum, buat kontrak karya migas, kontrak bagi hasil PC migas ya, panas bumi, nah boleh semua tuh. Dimana itu adalah industri pokoknya itu. Apapun industrinya, yuk kita bantu buat pengembangan maupun pembangunannya seperti itu. Mekanisme seperti apa? Nah, ini panjang lebar nih. Nah, ini Bapak Ibu untuk pembangunan dan rangka pengembangan industri ya, 176. Ya, untuk peningkatan investasi pasti ya. Jadi Bapak Ibu baik PMA maupun PMDN, baik asing maupun dalam negeri ya, ketika dia awal mau bangun pabrik, mau memperluas pabrik, ayo gunakan proses ini. Dia butuh barang impor, ayo kita bantu membebaskan biaya masuk pajaknya. Seperti itu Bapak Ibu. Walaupun secara angka kalau saya perhatikan lebih banyak memang PMA Bapak Ibu yang menggunakan ini. Ya, penanaman modal asing yang banyak pakai ini nih. PMDN ada cuma jarang gitu ya. Sayang banget ini. Sama kayak kawasan berikat, Bu, Bapak Ibu ya. Kawasan berikat kita itu, KB lah terutama itu kebanyakan PMA malah. Jadi mereka yang pakai fasilitas tuh malah PMDN-nya kurang ya. Padahal kita sebenarnya pastilah lebih mengutamakan PMDN ya. Merah putih masih, cuman tetap PMA juga boleh silakan. Toh PMA juga sangat-sangat membantu ekonomi Indonesia ya dengan adanya mereka bangun pabrik di sini. Itu bisa nyerap tenaga kerja, bisa transfer knowledge dan sebagainya. Juga penting juga. Silakan, memang itu yang diinginkan pemerintah, makanya kita kasih insentif untuk membebaskan biaya masuknya. Bahkan sampai kan 2 tahun gitu Bapak Ibu ya. Seperti itu. Dan definisinya Bapak Ibu pembangunan itu seperti apa, pengembangan seperti apa. Jadi ini silakan boleh. Pengembangan itu perluasan ya boleh sama ya. Penambahan, modernisasi, rehabilitasi, rekonstruksi juga bisa. Misalkan mau ganti mesin gitu ya. Mesin yang lama misalkan udah kapasitasnya terbatas, mau diganti dengan mesin baru yang lebih canggih, boleh, itu juga sama pengembangan juga gitu. Bukan hanya perluasan lahan, enggak, perluasan kapasitas pun sama dianggap juga boleh. Nah, mesin apa aja silakan dibaca juga bisa definisinya. Jadi permesinan
maupun barang atau bahan yang untuk diolah juga boleh ada fasilitas semuanya. Cuma memang kelemahannya ini hanya 2 tahun gitu Bapak Ibu setelah pembangunan pengembangan. Nah, kalau untuk kita atau kawasan berikat itu udah setelah 2 tahun pun boleh dapat terus untuk yang barang bahannya. Apalagi kawasan berikat ya, kawasan berikat itu bisa semuanya dapat gitu ya. Gitu. Nanti tapi konsekuensinya pasti harus dijalankan ya, kalau persyaratannya, terus apa namanya, kriterianya juga harus tercapai kalau kawasan. Kalau ini untuk umum, untuk lokal pun boleh kalau yang kita bahas sekarang ini. Gitu. Tapi kalau untuk yang kawasan berikat memang ada rotasi ekspor. Kita apalagi kita memang rotasinya ekspor. Gitu. Oke, lanjut. Skema fasilitasnya Bapak Ibu ini seperti ini, ya, skema pembangunan, skema pengembangan. Industri apa aja yang bisa menerima ini, manufaktur, jasa juga boleh ya. Nah, tahap satunya biaya masuk 0% selama 2 tahun atas mesin. Terus tahap keduanya biaya masuk 0% atas barang dan bahan tadi ya, sama udah. Bahkan ditambah lagi nih Bapak Ibu nih di bawah nih. Hanya untuk manufaktur ya khususnya itu bisa jadi 4 tahun kalau misalkan investasi dalam negeri lebih dari 30% gitu. Jadi kalau dia beli mesin dalam negeri itu banyak, 30% itu dikasih tambahan lagi 2 tahun lagi untuk bebas biaya masuk untuk barang dan bahan yang diolah. Nah, untuk pengembangan demikian juga sama ya. Tahap pertama 0% untuk 2 tahun. Terus yang kedua biaya masuknya untuk bahan barang juga 0% sama 2 tahun juga. Oke. Lanjut aja. Pengembangan industri ya. Ini untuk awal ya Bapak Ibu. Ya, impor mesin, barang segala macam bebas biaya masuk ya. Ini selama 2 tahun sejak bulan sepanjang ini. Ini kalau ini jenis mesinnya ya. Mesinnya seperti apa yang bisa dibebaskan. Yang pertama, ya belum produksi dalam negeri. Yang kedua, sudah produksi namun belum memenuhi spesifikasi. Yang ketiga, sudah produksi namun jumlahnya terbatas. Nah, ini boleh kita impor mesin tersebut. Ya, nanti listnya memang list mesinnya itu yang nanti adalah kementerian terkait ya, Kemenperin. Tapi biasanya pasti dikasih, kebanyakan sih jarang yang tolak, saya perhatikan. Lagi mesin, barang modal ya. Kecuali barang modal bekas atau mesin bekas, nah ini baru sangat-sangat dibatasi oleh teman-teman KLA ya. Saya lanjut. Nah ini dilanjut fasilitas mesin ya. Tadi 2 tahun ya, bisa diperpanjang ya, sesuai dengan PKPM tadi. Namun kalau pembangunan telah selesai dan sudah beroperasi ya, diberikan tadi 2 tahun untuk bahan udah ya, sesuai kapasitas terpasang ya. Ini untuk manufacturing udah selesai semua tadi. Di pengembangan juga udah sama tadi. Nah, berikutnya industri jasa Bapak Ibu. Industri jasa apa aja yang bisa dikasih pasas pembebasan tadi ya. Pariwisata, budayaan, pertambangan, transportasi. Ya. Tapi untuk transportasi berhubungan jasa publik ya. Konstruksi, telekomunikasi, kesehatan ya, jasa publik ya. Dan kepelabuhan. Ini bisa kita kasih semua pasasnya. Bahkan kalau yang ultimate sekarang udah ada KEK Bapak Ibu ya. Kalau ada kawasan ekonomi khusus tuh yang pariwisata pun udah ada ya di Tanjung Lesung, di Mandalika, Kuta, di Lombok juga ada ya. Beberapa juga di Sumatera Utara udah ada, di Sepangke dan sebagainya. Itu lebih fantastis lagi kalau KEK. Oke, lanjut. Permohonan pembebasan sekarang. Nah, ini sekarang lebih mudah ya Bapak Ibu ya. Semua diajukan ke BKPM. Jadi bea cukai cukup diwakili oleh BKPM saja. Jadi nggak pakai lagi ke bea cukai, nggak perlu. Cukup BKPM satu pintu, mereka menyetujui, skemnya keluar, dah kita terima langsung. Eksekusi langsung di pelabuhan atau bandara.
Nah, ini Bapak Ibu, setelah barang modal tersebut dipakai, ya mesin tersebut dipakai, itu dikasih waktu memang. Nah, minimal 5 tahun Bapak Ibu, ya minimal 5 tahun. Nah, setelah mesin tersebut dipakai itu baru boleh dipindah tangankan. Nah, kalau lewat dari 5 tahun, nah boleh itu dipindah tangankan dengan pembebasan bea masuk lah seperti itu. Jadi dianggap oke, pemerintah udah ngasih insentif, yaitu dia menggunakannya selama 5 tahun untuk produksi, untuk menambah daya gunakan peningkatan perekonomian Indonesia. Tapi kalau kurang dari 5 tahun dia mau jual belikan atau bertahankan, ini nggak bisa. Boleh, tapi kena denda, gitu maksudnya. Jadi misalkan di tahun ketiga dia udah bertahankan tuh barang modalnya, nah, di audit bea cukai ketahuan, ya udah kena denda ya 100-5%. Gitu. Atau kalau dia force major, ya juga boleh juga ya itu, tapi dengan pemeriksaan fisik yang ketat dari kita. Nah, ini Bapak Ibu terkait sanksi tadi ya, kalau misalkan belum jangka waktunya tapi udah dipertahankan. Nah, di Perka BKPM memang ketentuannya adalah dendanya adalah 2% per bulan. Selain dia bea masuknya harus dibayar juga, ya, bea masuk utamanya, juga plus bunga 2% per bulan. Namun di Undang-Undang Pabean itu di pasal 26 ayat 4, ya, itu di state bahwa dia harus kena juga denda 100-5%. Ini yang perlu ditambahkan juga ya, itu dia juga. Jadi memang harus ya sampai 5 tahun, kalau nggak sampai 5 tahun ya hati-hati gitu aja. Oke, untuk BKPM selesai saya pikir, silakan Bapak Ibu kalau bertanyakan. Mungkin sebagai ilustrasi Bapak Ibu ya, kebanyakan perusahaan-perusahaan baru itu yang saya tahu, yang saya perhatikan nih, mereka di awal tuh belum pakai kawasan berikat, belum pakai KIT. Mereka pakai BKPM semuanya, master list semua. Begitu pabriknya selesai, setahun 2 tahun, stabil, nah baru dia bikin kawasan berikat. Atau dia baru ngajuin KIT. Itu sering bahas itu, boleh aja. Atau perusahaannya memang sudah yakin dia mau jadi kawasan berikat, jadi dari awal mendirikan kawasan berikat. Boleh juga, karena di kawasan berikat malah aman. Dia nggak pakai master lisan. Begitu kawasan berikat jadi, bilang gitu kan, dapat izin kawasan berikat, nah udah importasi langsung pakai BC23, nggak pakai master list. BC23 dong apapun, mesin, peralatan pabrik, pendukung, produksi segala macam, bahan baku, barang modal segala macam bisa masuk semua ke kawasan berikat dengan BC23, satu dokumen aja. Seperti PIB, cuman dia jenisnya BC23. Nah, itu udah satu izin awal doang, izin kawasan berikat itu aja. Tapi kalau BKPM kan harus pakai list tuh, master list, dan jumlahnya juga di kuotanya dibatasin, ada kuota ini. Kalau di kawasan berikat nggak ada master-masteran. Kenapa? Karena dianggap dia kawasan pabean dan diawasi oleh bea cukai juga, jadi clear, nggak ada masalah. Nah, kalau BKPM yang master list itu kan lokal dia, artinya tanpa ada pengawasan dari siapapun. Jadi ya udah, boleh diapain aja. Artinya hasil produksinya tidak mesti harus ekspor segala macam seperti kawasan berikat ataupun gitu. Nah, tinggal nanti dibedakan dia mau pakai KB pakai KIT. Nanti mungkin kriterianya di pembahasan pas KIT, nanti saya akan ulas sedikit. Silakan Bapak Ibu kalau ditanyakan. Kalau tidak ada, tidak apa-apa. Saya mau sebentar lihat. Silakan. Baterainya takut habis. Oke. Yang keempat sekarang untuk pencemaran barang, peralatan, dan bahan untuk pencegahan pencemaran lingkungan ya. Untuk pengolahan limbah segala macam ya, itu boleh ya. Kita impor dengan mendapat pembebasan bea masuk. Nah, biasanya Bapak Ibu ini subjeknya adalah pengusaha industri atau pengusaha pengolahan limbah gitu ya. Jadi sebentar. Nah, ini bisa dibaca sendiri Bapak Ibu ya. Peralatannya apa aja, bahannya apa aja, perusahaan industrinya seperti apa, perusahaan pengolahan limbah seperti apa juga. Silakan. Alur proses pembebasan pun sama seperti tadi. Nah, kali ini masih ke bea cukai, cuman rekomendasinya adalah
dari KLH nih. Ya. Nah, pemindahan tangan pun boleh dilakukan, tapi kalau udah dipakai 2 tahun. Jadi kalau BKPM kan 5 tahun ya Bapak Ibu ya. Kalau di KLH ataupun untuk pengolahan limbah itu 2 tahun aja. Artinya kalau lewat dari 2 tahun bebas biaya masuk. Tapi kalau kurang dari 2 tahun kena biaya masuk plus denda. Berikutnya untuk bibit dan benih. Untuk pembangunan industri, pertanian, peternakan, perikanan, dan peternakan ya. Nah, definisinya ya bibit benih silakan bisa dibaca sendiri ya Bapak Ibu. Baik tumbuhan maupun hewan ya bisa ya. Untuk dikembangbiakan lebih lanjut ya. Nah, mendapat pembebasan. Terus sekali lagi, kebanyakan ataupun yang diajukan perusahaan adalah pasti pembebasan biaya masuk. Bisa oleh orang atau badan hukum ya, perusahaan juga boleh ya, penelitian juga boleh, itu masalah itu. Nah ini mekanisme pembebasannya sama seperti tadi, cuman rekomendasi instansi terkaitnya adalah tergantung nih, kalau pertanian berarti Kementerian Pertanian, kalau peternakan berarti masih ya pertanian, Kementerian Pertanian. Nah, kalau perikanan nanti Kementerian KKP biasanya seperti itu. Ini ke Bea Cukai ya, ke kantor pusat Bea Cukai ini. Oke, yang berikutnya hasil laut ditangkap dengan sarana penangkap yang telah mendapatkan izin. Ya, sekali lagi dia nangkapnya di luar daerah pabean nih. Ya. Terus masuk dalam daerah pabean. Nih, filosofinya Bapak Ibu ya. Bahwa hasil laut yang berasal dari ZEE pada dasarnya adalah hak eksklusif bahasa Indonesia. Namun, secara geografis letaknya berada di luar daerah pabean nih. Ya. Sehingga apabila kapal penangkap ikan tersebut masuk ke daerah pabean, maka berlaku ketentuan impor. Nah, seolah kan dia impor tuh barang tuh, padahal kan dari ZTE. Nah, itu boleh tuh, kita tidak pungut biaya masuknya. Dan kemudian kita bebaskan biaya masuknya. Nah, ini atas impor hasil laut yang tangkap diambil dari ZEE Indonesia diberikan pembebasan biaya masuk. Gitu. Nah, ini kalau ada yang mau tahu ya definisi ZEE seperti apa, silakan. Intinya batasnya 200 mil laut diukur dari garis pangkal laut terluar di Indonesia. Itu masih ZEE Indonesia. Nah, sarana pengangkutnya adalah satu atau sekelompok kapal berbendera Indonesia atau asing juga bisa ya, yang mempunyai peralatan penangkap 16 laut, termasuk juga dalamnya punya peralatan pengolahan. Nah, sekali lagi harus izin ini. Maka kalau misalnya ketangkap nanti kapal berbendera asing apalagi ya, yang nggak memiliki izin menangkap di ZEE Indonesia, apalagi di dalam wilayah Indonesia, ketahuan kita atau KKP ya, atau kita kerjasama dengan KKP, maka kalau ketangkap diapain kalau zaman Bu Susi? Iya, ditenggelamkan, betul. Banyak ketika ditenggelamkan dia, betul. Ya. Oke. Sekarang hasil lautnya apa aja nih? Ya, semua ya, baik tumbuhan laut, ikan, hewan, segala macam lah. Ini kebanyakan perikanan ya. Nah ini Bapak Ibu, harus ada surat izin penangkapan ikannya, CP-nya. Nah, kalau ada CP, tenggelamkan, itu aja. Terlepas dari pro kontra penenggelaman ya, kita nggak usah bahas sekarang lah. Ada bagusnya juga, cuman kalau untuk barang yang bendera asing mah biarin aja, biar kapok. Cuma memang sayang kalau yang masih cakep ya, kapal nih. Disita aja untuk negara atau segitu. Habis itu kita kasih ke nelayan lokal itu yang butuh kapal, bagus juga tuh. Ini prosedur pembebasannya ya, mengajukan CP dulu ya mereka ke KKP ya, terus soal izin segala macam dia juga kita bebaskan.
Oke. Yang ketujuh, penyusutan nih, penyusutan. Ya juga diberikan pembebasan juga ya. Karena memang sifat alaminya dia nyusut gitu ya. Nah ini biasanya persentasenya ditentukan dari jenis barang masing-masing gitu ya. Ada yang 0,5% gitu ya. Tergantung nanti diputuskan seperti apa oleh PMK-nya. Ya, lanjut Bapak Ibu. Sekarang pengajuan fasilitasnya untuk yang penyusutan itu ngajuin ke pejabat yang tunjuk ya, ke kepala kantor ya, pilih. Berikutnya barang yang diimpor oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah untuk kepentingan umum ya. Tadi seperti yang tadi bahasa 25 banyak juga ya. Kalau ini memang buat sarana prasarana umum itu boleh juga diimpor ya. Contoh apa kemarin ya? Pemda DKI dulu impor untuk busway juga ada tuh ya kan. Walaupun PT Transjakarta cuman dari Pemda kan. Terus juga pernah pemerintah pusat impor untuk LRT, MRT. Nah, itu juga bisa kita menggunakan mekanisme ini. Silakan bebas. Berikutnya yang ke-9 terkait pembebasan masuk untuk olahraga ya, olahraga yang diimpor oleh induk organisasi olahraga nasional. Nah, ini pasti diterima nih. Kemarin waktu pas buat Asian Games itu banyak banget itu kita diajukan pakai ini. Dan ini masih ke pusat ini Bapak Ibu. Jadi dalam artian ini kantor pusat Direktur Faspabian ya, pimpinan kita Dirjen Bea Cukai cuma dilimpahkan ke Direktur Fasilitas Kepabeanan. Menyetujuin. Jadi barangnya apapun ya yang dibutuhkan untuk KONI ataupun induk organisasi ya, PSSI dan sejenisnya itu boleh kita akan berikan. Terus berikutnya barang untuk proyek pemerintah ya juga boleh berikan pembebasan bea masuk. Yang ada hibah pemerintah Indonesia misalkan gitu ya. Nah, untuk proyek tersebut dia butuh barang-barang impor sama seperti tadi mekanismenya bersama.